Biasa ya. Oke, kita tes dengan yel yel. Oke. Mari kita 1, 2, 3. El Rocky siap. Sejak kecil sudah kuat. Tepuk tangan semuanya buat Bang Yesus. Oke, sebelumnya mari adik-adik semua silakan duduk ya. Kak Hana dan Kak Fani mau ngajakin adik-adik semua untuk kita boleh menyembah Tuhan, menaikkan ucapan syukur kita, memberikan yang terbaik. Yuk kita sembah Tuhan sama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu 1 minggu kemarin ya Tuhan. Tuhan saat ini Tuhan, baik adik-adik yang ada di rumah maupun di sekolah minggu ya Tuhan, kami mau bersepakat bersatu hati ya Tuhan. Kami mau Tuhan mempersiapkan hati kami untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya ya Tuhan Engkau sertai kami ya Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Kami juga mau memuji-Mu dengan penuh sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik Rocky, semuanya yuk kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat tentu saja, oke? Giliranku. Sama-sama bilang. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku.
silakan duduk karena kita akan memberikan persembahan. betul sekali. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus. Mari adik-adik semuanya dipersiapkan dulu persembahannya. Amplopnya disiapin. Betul. Minggu ketiga, minggu ganjil ya. Yes, udah tahu dong warnanya apa. Sip semuanya. Oke, sudah. Mari kita siapkan hati, kita angkat persembahan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan Yesus boleh berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, terima kasih karena memberikan kami kesempatan untuk membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini, layaklah kiranya Engkau yang suci kuduskan persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan untuk berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikannya dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sembari memberikan persembahan, marilah kita menyanyi lagu Setia-Setia adik-adik. Joget ya adik-adik. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setialah sampai mati. Puji nama Tuhan, kita semua sudah memberikan persembahan kita dan saatnya kita siapkan hati kita karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita tentu saja. Yuk berbuah bagi Tuhan Yesus adik-adik. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Oke adik-adik Rogi, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan.
Anak-anak semuanya sudah memuji dan menyembah Tuhan, sudah membawa persembahan, dan hari ini dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu dengan hati, dengan pikiran, dengan seluruh keberadaan kami. Kami mau berfokus, mau konsentrasi, duduk diam mendengarkan firman-Mu. Sekalipun kami masih anak-anak kecil, mungkin kami masih belum bisa mendengarkan dengan lama, tapi kami mau belajar. Di dalam hadirat Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena firman adalah sangat penting. Karenanya kami mau dengar-dengaran. Urapilah kami, sehingga saat kami mendengar, kami mengerti apa yang kami dengar. Dan yang kami mengerti, kami juga akan melakukannya sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak semuanya, kita akan melanjutkan firman Tuhan dari kitab Ulangan. Pada minggu yang pertama, kita sudah merenungkan firman Tuhan dari Ulangan pasalnya yang ke-6. Kemudian kita ada ibadah Paskah, dan saat minggu lalu kita membahas mengenai kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu dari 1 Korintus 15. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman kita dari kitab Ulangan, yaitu Ulangan yang ke-11. Nah, anak-anak, ini adalah judul daripada ini dari Ulangan 11 ayatnya yang ke-8. Judulnya adalah ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi berkat dan kutuk. Kita akan membaca firman Tuhan cukup panjang, tetapi kita bersyukur karena kita membacanya bersama-sama. Terkadang kalau anak-anak sendiri, anak-anak tidak membaca dengan sangat teliti kan, maka minggu ini kita akan membaca firman Tuhan, yaitu Ulangan 11, ayatnya mulai dari ke-8 sampai dengan selesai. Anak-anak siap? Sudah buka? Bagi yang sudah bisa membaca, mari baca bersama, tetapi anak-anak boleh membacanya dengan kompak, dengan tidak terburu-buru. Bagi anak-anak yang masih belum bisa membaca, buka telinganya dan kemudian dengarkan dengan seksama. Mari kita mulai. 2, 3. Jadi, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukankah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Allah, oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit,
sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka, selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon. Dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di Araba Yordan, di tentangan Gilgal dekat pohon-pohon tarbantin di More? Sebab kamu ini sebentar lagi hendak menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan apabila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Amin. Panjang ya anak-anak semuanya ya, tapi bagus sekali dan indah sekali firman Tuhan. Anak-anak, kita mempelajari daripada perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai kemudian dibebaskan Tuhan, keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Teberau dengan penuh mukjizat, Musa dengan tongkatnya, dan dipakai Tuhan untuk membelah Laut Teberau, sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi laut. Sampai sekarang tidak ada laut yang terbelah loh. Dan itu hanya mampu dilakukan oleh Tuhan yang luar biasa. Maka ini adalah tempat di mana ada sungai Yordan di depan bangsa Israel. Kalau mereka menyeberangi sungai Yordan, maka mereka sudah ada di tanah Kanaan, yaitu negeri yang diberikan Tuhan, yang dijanjikan kepada Musa, kepada Abraham, dan sekarang bangsa Israel sudah ada di depan sungai Yordan. Maka Tuhan melalui Musa sekali lagi mengulangi lagi apa yang sudah diajarkan dari kitab Keluaran
dan Tuhan melalui Musa. Musa berkata-kata kepada bangsa Israel. Untuk apa? Untuk setia mengikuti Tuhan. Menyembah hanya kepada Tuhan. Karena begitu banyak Tuhan-Tuhan yang lain yang tidak benar, yaitu yang disebut sebagai ilah. Nah, anak-anak semuanya, bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana untuk anak-anak bisa melakukan apa yang seperti dilakukan oleh bangsa Israel? Oleh karena Tuhan sudah berpesan. Kita semua di kehidupan yang sekarang, yang modern ini, bagaimana untuk kita bisa setia hanya kepada Tuhan dan tidak menyembah kepada Allah-Allah yang lain. Allah-Allah yang lain itu apa sih? Enggak kok, aku hanya datang ke gereja, aku tidak datang kepada yang lain-lain, aku tidak ke kuil, aku tidak ke tempat ibadah yang lain, tapi aku ini adalah orang Kristen. Tapi tahukah anak-anak bahwa setia kepada Tuhan tidak hanya dilihat dari kita itu setia datang kepada Tuhan di dalam ibadah-ibadah yang dilangsungkan di gereja. Tetapi saat anak-anak memberikan waktu lebih banyak kepada HP, kepada gadget, screen time-mu ternyata begitu berjam-jam, melebihi daripada waktu doa, maka itu artinya anak-anak sudah menomorduakan Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang bahwa engkau harus mengasihi Tuhanmu dengan segenap. Banyak sekali. Kalau kita itu tidak setia, banyak sekali yang membuat kita itu melupakan Tuhan. Bermain, games, gadget, screen time, apalagi nonton TV, macam-macam anak-anak. Tapi oleh karenanya lah Tuhan bilang, berkat dan kutuk Tuhan beri kepada engkau. Engkau yang harus pilih, mau berkat atau mau kutuk. Kalau berkat, engkau taat melakukan apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Maka anak-anak semuanya, engkau walaupun masih muda, tapi ingatlah, Musa bagi bangsa Israel seperti papa dan mama bagi engkau. Saat papa dan mama mengingatkan, adik, screen time untuk minggu ini sudah melebihi batas loh. Dan kalau engkau masih mencuri-curi melihat atau bermain gadget, artinya engkau sudah memilih yang tidak baik. Karena Tuhan bilang, biarlah engkau taat kepada Tuhan. Dari firman yang sudah kita baca, Tuhan sudah menetapkan berkat dengan cara ini, kutuk dengan cara yang itu. Yang mana yang engkau mau pilih, maka setialah kepada Tuhan. Dengan selalu nomor satu haruslah Tuhan. Hal-hal yang sudah memang harus dilakukan oleh anak Tuhan, gak boleh lagi anak-anak itu berpikir untuk iya apa enggak ya, hari ini malas nih gitu. Kayaknya lebih enak kalau nginap di rumah teman, besoknya sudah hari Minggu, sekali deh nggak datang ke gereja kan nggak apa-apa. Ups, itu bukan anak Tuhan yang sesungguhnya. Maka anak-anak Tuhan, melalui kitab Ulangan, kita pun bisa melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Nah, pedang roh pada minggu ini adalah di dalam Ulangan 11 ayatnya yang ke-26. 27 dan 28 anak-anak baca tapi tidak harus dihafalkan karena cukup panjang. Maka ayatnya yang ke-26 bunyinya seperti ini. Ulangan 11 ayat 26. Lihatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Sampai di situ saja. Jadi anak-anak kalau menghafalkan ayat ini, anak-anak jadi ingat bahwa berkat dan kutuk sama-sama menjadi suatu pilihan. Yang mana yang aku mau pilih? Itu tergantung kepada setiap engkau. Maka hidup setialah kepada Tuhan. Hidup dengan mentaati semua perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kami adalah anak-anak Tuhan. Maka apa yang diperintahkan oleh Bapa,
Kami sebagai anak akan taat dan melakukannya. Kami mau untuk menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami belajar dari bangsa Israel bahwa bangsa Israel ternyata masih sering sekali tidak taat kepada firman. Sekalipun mereka sudah tahu, sudah diperingatkan terus-menerus, tapi banyak dari mereka masih memilih kutuk dan bukan berkat. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu, supaya setiap anak-anak-Mu mengingat firman Tuhan lebih daripada mengingat hal yang lainnya. Karena Tuhan bilang, semua yang sudah diajarkan oleh firman, biarlah itu diulang-ulang terus dalam kehidupan kami. Saat kami mau tidur, saat kami bangun tidur, saat kami ada di mobil dalam suatu perjalanan, saat kami sedang makan, saat kami sedang belajar, maka di hati kami, di pikiran kami tidak meninggalkan dan kami tidak melupakan firman Tuhan. Biarlah semua yang daripada firman itu juga yang kami lakukan. Karena hanya dari melakukan firman, kami itu terlihat sebagai anak-anak Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, adik-adik Elro, kita sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan yuk adik-adik, tidak hanya mendengarkan, mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Oke. Kita sebelum mengakhiri ibadah kita mau nyanyi dulu sekali lagi yuk. Kita nyanyi lagu Ku Mau Bernyanyi Bagi Tuhan. Yeay! Anak-anak semuanya, puji nama Tuhan ya, karena hari ini
kita masih mengalami dan mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. Engkau sudah memuji dan menyembah Tuhan, engkau sudah membawa persembahan kepada Tuhan, engkau juga sudah mendengarkan firman Tuhan dan membawa firman Tuhan sebagai berkat untuk 1 minggu ke depan. Maka ini juga adalah berkat yang daripada Tuhan. Sebelum kita berpisah satu sama lain, kita akan menerima doa berkat yang daripada Tuhan. Dan seperti yang luar biasa kita lakukan, maka engkau harus bangkit berdiri, sekalipun di gereja, sekalipun di rumah, di mana saja. Maka anak-anak semuanya bangkit berdiri, ambil sikap berdoa, angkat kedua tanganmu tinggi ke atas, terima dan aminkanlah doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Kiranya engkau diberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan urapan untuk mampu melakukan firman Tuhan. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Di sekolah, di dalam pergaulan, di keluarga, biarlah engkau terlihat sebagai terang dan garam. Dan biarlah engkau menjadi utusan-utusan dari kerajaan Allah. Injil yaitu kabar baik senantiasa menyertai setiap kehidupan anak-anak semuanya. Di dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim indah bersama dengan Allah Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy Sunday anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke Adik-adik, kita sudah sama-sama menerima doa berkat, dan Kak Hana dan Kak Fani mau mengucapkan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan ya adik-adik. Dadah.